أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i li hawaijina wa tafriji li humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di rumahnya Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana maklum, setiap malam Selasa terakhir kita selalu mengkaji bersama kajian ilmu tauhid. Malam ini kita masuk malam Selasa terakhir di bulan Juli, maka kita bersama-sama di malam hari ini mengkaji ban ilmu tauhid, masih dalam kitab yang sama, yaitu Syu'bul Iman, karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang dimana yang bakal dibahas seluruhnya ini berjumlah 77 cabang keimanan. Dan hari ini yang bakal dibahas yaitu cabang iman wa su'batu saminata wa arba'una, cabang iman nomor 42. Sedangkan seluruhnya ada 77 cabang. Kita sudah di nomor 42. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti 77 dikurangi 42. Hah? Matematikanya enggak ada yang benar. 30. Berarti tinggal 35 bulan lagi. 35 bulan belum dikurangi libur Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya sekitar 10 tahunan lagi lah. Alhamdulillah kita dari mulai awal pengajian masih ada sampai malam ini sudah di bulan atau di cabang iman ke-42. Salah satu cabang iman nomor 42 yang dimana ingin sempurna iman kita, ingin sempurna iman kita kepada Allah, bukan hanya kita iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke kitab, iman ke rasul, bukan hanya iman kepada hari akhir, berikut iman kepada qada dan qadar baik buruknya. Kita pun wajib mengimani cabang iman nomor ke-42 ini, yaitu waqti dhuhiyata wal aqiqata wahdiyan. Waqti dhuhiyata, harus mendatangkan engkau ad-dhuhiyata kepada kurban, wal aqiqata dan juga akikah, wahdiyan dan agar engkau memberikan hadiah. 3 berarti isi daripada cabang iman nomor 42. Pertama kata Syekh Nawawi, kalau ingin sempurna iman kita di hadapan Allah, ityanul udhiyati wal aqiqati wal hadi, jalankan korban, jalankan akikah, jalankan hadiah atau hadiyu. Apa yang disebut dengan kurban? Fatudhiyatu, yang namanya kurban itu dibahul ibil, menyembelih ibil, unta, awil baqari atau menyembelih sapi, awil gonami atau menyembelih kambing, dengan tujuan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sembelih, ada unta, ada sapi, atau yang daerah Banten, Serang, Pandeglang, kerbau dia. Ada kambing. Saya adanya ayam, nggak dipakai sebenarnya. Di mazhab Imam Syafi'i tak dipakai, tapi nanti mudah-mudahan kebahas bagaimana kalau dengan ayam daripada
kagak sama sekali. Nah, kapan waktunya? Wa yadkhulu waqtu dibhi bitulu'i syamsi yauman nahr. Telah masuk berkorban itu waktu menyembelihnya bitulu'i syamsi, naiknya matahari, munculnya matahari di yaumin nahr, yauman nahr, hari nahr. Nahr itu berarti tarwiyah 8, arrafah 9, nahr 10. Tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Masih lama, Pak. Cuman memang babnya baru terbahas. Masih lama. Sekarang masuk Safar, masih awal. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, libur ngaji. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 11 bulan. Masih lama. Masih bisa kumpul-kumpul kita. Nah, waktunya itu ketika matahari terbit di hari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, wa madha qadri salatil id, melewati ukuran salat id, wal khutbatain, 2 khutbah, sholat imam melaksanakan sholat atau dia tidak menjalankan sholat, pandangan Imam Syafi'i, disitulah mulainya. Maka biasanya kalau dalam Idul Adha khutbahnya itu nggak lama, bentar, 15 menit paling selesai, lalu sholat, jalankan khutbah, tak lama gelar untuk segera penyembelihan. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri biasanya agak lama, bukan dari khutbahnya saja. Kalau mulai kita pelaksanaan Idul Fitri kurang lebih jam 7:04, ada yang setengah 8, jam 8, setengah 9 selesai. Idul Adha jam 7, kadang jam 7 kurang, itu sudah selesai. Akhirnya kapan? Wa akhiru waqti tadhiyah, akhirnya waktu berkurban, wa akhiru ayyami tasyrik, di akhir hari tasyrik, as-salisah yang ketiga, 11, 12, 13, tanggal 13. Tapi ini berbeda, kata Imam Abu Hanifah, wafat 80 Hijriah, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Begitupun pandangan Imam Malik dalam madhabnya Maliki, lahirnya 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Fa innahu maqala inna akhirahu akhiru yaumis sani min ayyami tasyrik. Akhirnya itu bukan tanggal 13, tapi akhir daripada pelaksanaan kurban, hari kedua dari hari tasyrik, berarti tanggal 12. Siapapun yang berkorban di tanggal 13, pandangan Imam Hanafi, Turki, Bangladesh, India, Pakistan, Hanafi, Maliki, Afrika, Maghribi, Maroko, maka yang berkorban di tanggal 13 tak sah kurbannya. Nah, di kita biasanya dipakai tanggal 10. Oh, kebetulan hari Jumat tanggal 11 atau tanggal 12. Itu menguji kepada kehati-hatian. Dan juga wa yatasaddaqu wujuban min lahmil udhiyah, sodakohkan wajib, jangan diambil semua. Pak Ketua, ini saya mau korban, ini ada kambing Pak, gede amat kambingnya, alhamdulillah saya beli ini kambing 5 juta. Banten rata-rata 5 juta, 6 juta kambingnya. Di kita 3 juta itu pun ditawar lagi, jadi 2.200.000. Soalnya gede-gede kambingnya itu. 5 juta datang, terus nanti gini Pak, karena saya mau korban ini kambing, ini hasil jerih payah nabung selama 1 tahun, nanti saya minta ya Pak, ya pastilah Pak, nanti Bapak bakal saya kasih jatah khusus buat Bapak 1/3. Oh enggak gitu Pak, saya pengen kakinya Pak, jangan banyak-banyak, 4 aja Pak. Emang kaki kambing ada berapa? Dia minta 4 semua, kakinya 4 sama iganya jangan dikemana-manain Pak, bawa ke saya semua, itunya juga, hatinya, ampelaknya, ususnya, lambungnya bawa ke rumah, kulit mah kepalanya juga bawa Pak. Kalau begini namanya nyuruh nyembelihin doang. Kalau ada orang kayak begitu nyuruhnya ke Bapak, mintanya diatur, itu
ikatan tali yang ada di kepala kambing bapak lepas, ikat orang yang mau bapak, suruh aja sendiri. Yang bagus apa? Tasarrufkan semua. Bapak mau apanya? Pahanya, depan, belakang, atau mungkin dadanya? Enggak pak, saya lillahi ta'ala, ini kambingnya, ini biaya operasional penyembelihannya, ini biaya tenaganya, saya nggak bisa mentasarufkan, saya amanahkan ini kambing dan biaya yang lainnya kepada bapak, tolong selesaikan kepada fuqara wal masakin. Cakep yang kayak begitu. Dia cuma di rumah aja beli sendiri, tak masalah. Kalaupun mau ngambil, ngambillah hatinya, sunnah itu. Nah itu ke siapa dibagikannya? Kalau kurban sunnah, bagikan alal fuqara wal masakin, kasih ke fakir, kasih ke orang-orang miskin. Dan juga sunnah hukumnya alla yakula fauqas salas, jangan sampai tidak dimakan lebih atau di atas 3 hari. Bapak jangan ditumpuk itu daging kurban lebih daripada 3 hari, makruh hukumnya. Maka 3 hari selesaikan, habiskan semuanya. Masih nyisa, siapa tetangga yang belum terbagi? Nah itu, alhamdulillah saya hari ini bisa berkorban, dikasih paha sama panitia, ada pahanya di rumah. Hari pertama gak dimakan, hari kedua nyate, sisa di hari ketiga masih ada. Datang hari keempat, jangan disimpan di kulkas, apalagi disimpan berbulan-bulan. Makruh, haram? Tidak, mau setahun pun tak masalah sebenarnya. Tapi yang bagus tasarrufkan, bagi kepada mereka fuqara wal masakin, aula, itu lebih utama. Bagaimana cara pembagiannya? Apakah harus matang? Apakah boleh dimasak dulu? Wa yushtaratu, syarat dalam pembagian daging kurban an yakuna nai'a, keluarkan daging kurban dalam keadaan mentah. Lalu tasarrufkan, bagikan hewan kurban tersebut kepada orang yang sudah ditentukan, sehingga dia nanti setelah mentah dikasih ke orang tersebut bimasya'a, dia boleh mengambil keinginannya. Dengan cara apa? Dia sudah dikasih 1 kantong, mau min bai'in, dia jual, tak masalah. Dia nggak seneng daging kambing, tapi dikasih kambing, akhirnya dijual sama dia jadi uang, tak masalah, bimasya'a, terserah dia. Atau mau dia misalnya dimasak, silahkan, wa ghairihi, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dimasak? Kurban dimasak, nih satu pendapat, tapi dalam kitab yang kita kaji memang bukan fikih khusus, ini lebih ke tasawuf. Fikih tasawuf memang lebih hati-hati. Apabila daging kurban itu dimasak, fala yakfi ja'aluhu matbukhon, tidak cukup, tidak sah. Menyembelih bapak kambing dikurban, kemudian bapak masak lalu bapak bagikan, fala yakfi, itu bukan kurban namanya, tapi sekedar hadiah. Kalau kurban sebagus-bagusnya matbukhon, kasih dalam keadaan dimasak. Udah dimasak, wada'al fuqara ilaih, panggil fakir miskin, dipakailah di kita dengan kupon. Nah, syiar itu bagus, kupon 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Ngantri misalnya, ya ada apa ini? Oh, penyembelihan hewan kurban. Siapa saja yang kurban? Bapak anu, bapak anu, bapak anu, bapak. Ya Allah, mudah-mudahan saya besok tahun depan bisa korban. Enggak selalu korban perasaan. Ada yang korban beli itu doang, tusukannya doang, ma'arak. Nah, sekali-kali, dan mudah-mudahan kita termasuk yang bisa setiap tahun menjalankan kurban. Hukumnya apa? Memang hukum kurban itu sunnah muakkad, nggak wajib tapi hampir wajib. Nanti hadisnya berat, hadisnya itu. Maka sebagian Imam Hanafi ini, Imam Hanafi menyatakan kurban bagi yang bukan musafir. Dia bukan musafir, orang yang mampu ada di kotanya, hukum korban wajib bagi dia yang memiliki kelebihan dana, kelebihan harta. Wajib, ketika tidak dijalankan dosa hukumnya. Dan di antara akhir zaman datangnya hari kiamat, bakal banyak orang sudah tidak peduli dengan korban. Biasanya mesin itu ada 2 ekor, berubah menjadi 1,5 ekor. Setengahnya apa itu? Yang tadinya 2 ekor jadi 1 ekor sapi. Tahun depannya lagi hanya ada 5 ekor kambing. Tahun depannya lagi
3 ekor, 2 ekor, akhirnya hilang, tak ada yang berkurban. Nah, itu diantara tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, panggil orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka yang diberikan hewan kurban tadi, liyakuluhu, udah dipanggil, berikan oleh kita. Adapun dia mau menyatainya, nah, itu terserah mereka. Ini khusus di korban yang sunnah. Bagaimana kalau korbannya dinazarkan? Wa amal udhiyatul manzurah, adapun kurban yang dinazarkan, pala yakulul mudhahi, orang yang berkurban pala yakulu, enggak boleh makan minha syai'an, sedikit pun tak boleh makan. Enggak boleh dia makan walaupun hanya sesuap korbannya, korban nazar. Gimana ceritanya? Misalnya dia begini bahasanya, Pak Ketua, saya nazar kalau misalnya tahun bulan besok dananya turun, aku dapat omset Google, lalu bulan depan turun, aku nadar bakal berkorban ke Al Imron. Nah, maka alhamdulillah turunlah dananya, itu menjadi nadar. Nadar aini. Artinya apa kalau nazar aini? Nazar aini itu dagingnya, kulitnya, seluruhnya daripada hewan yang dia kurbankan, tak boleh dia mencicipi sedikit pun. Bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'iha. Bal yajibu, bahkan wajib, alaihi, bagi dia, at-tasadduq, untuk mensedekahkan, bi jami'iha, seluruhnya, hatta jildaha, sampai kulitnya, wa qarnaha, begitupun qarn, tanduknya, semuanya tasarrufkan. Jangan sampai diambil oleh kita. 2, ada nadar itu, nadarnya nadar hukmiyah. Kayak begini nih, nadar hukmiyah. Bapak bawa mau beli kambing, udah disiapkan uangnya. Belilah kambing, dibawa, ada yang nanya. Ini sebagian ulama ya, Pak, Bapak bawa kambing buat apa? Ini kambing buat kurban. Ini kambing buat kurban. Maka di mana dia sudah mengatakan demikian, jatuhnya nadar hukmiyah. Maka yang bagus kalimatnya begini, ini kambing buat sunnah kurban. Nah, itu yang paling bagus. Sehingga kalau kalimatnya Bapak mengucapkan untuk sunnah kurban, maka Bapak boleh mengambil sepertiga. Sepertiga Bapak ambil, sepertiga disodakohkan, sepertiga dihadiahkan, silakan. Kalau sudah kalimatnya korban sunnah. Nah itu, bahkan dalam hadis dikatakan, istimewanya mereka yang berkurban, bahkan berlomba-lombalah beli yang paling besar. Azimu dohayakum fa innaha ala sirat matoyakum, besarkan oleh kalian hewan kurban kalian, karena nanti di siratal mustaqim, matoyakum, dia bakal menjadikan kendaraan kita. Kita di dunia punya kendaraan, alhamdulillah. Ada kendaraannya Beat, ada Beat ya, Beat, punya Beat, punya Vario, bahkan ada yang sampai punya 3 di rumah, ada yang punya 4, tapi tak pernah dia setiap tahun berkurban. Hati-hati, datang dia dari kuburnya nanti berjalan kaki dia, itu yang dikhawatirkan. Banyak riwayat yang memang riwayat-riwayat sahih, para sahabat, bahkan Nabi, tak pernah Nabi ketika disyariatkannya kurban, setiap tahun Nabi tak berkurban, selalu Nabi jalankan kurban. Nah, maka kita pun di mana ada kemampuan berkurban, carilah yang besar. Kalau perlu ngumpul dari sekarang, jangan dadakan, khawatir dadakan nanti uangnya banyak yang kepake. Bapak simpen, beli celengan, gambarnya gambar kambing, ada ya, celengan gambar kambing per bulan, misalnya Bapak berapa? Misalnya per bulan 400.000, 400, datang 12 bulan 4.800.000. Pas datang hari hanya Idul Adha, Bapak bongkar duitnya, dihitung per bulan aku nabung 400, 12 bulan 4.800.000. Alhamdulillah. Ini uang, tar dulu. Ini mending pakai kurban apa DP motor ya? Nah. Bapak kira-kira dikemana ini duit? Kira-kira beli kambing apa DP motor?
Bapak jangan bohong dah. Akhirnya dipakai lah, ya Allah kurban nanti aja lah, saya mau buat DP motor aja. Nah kalau kita selalu tergiur demikian, titipkan ke orang yang bisa diamanahkan. Ada mungkin yang arisan kurban, warga, masyarakat, mungkin di masjid, mungkin di musola, datangkan. Berapa di sini per bulannya? Oh sekian, atau buat lembaga, buat tabungan khusus. Banyak masjid-masjid sekarang seperti itu. Coba Pak Ketua nih buat ini, buat tabungan begini. Oh bagus Ustadz, berjalan sekali dua kali, alhamdulillah. Yang tadinya hanya seekor jadi 2 ekor, yang tadinya 2 ekor nambah 4 ekor. Bahkan ada masjid itu setiap tahun 6 ekor, 6 ekor. Karena ada tabungan khusus, keluarkan per bulan ada yang 300, ada yang 3,5, ada yang 400, ada yang sebulannya 4 juta, ada yang sebulannya 3.500.000. Macam-macam. Tapi yang bagus, azimu, makin besar makin hebat di hadapan Allah, makin besar pula pahalanya. Al ujroh biqadil masaqah. Bahkan yang istimewa nanti begini, yang paling istimewa ketika nanti meninggal dunia kita dikubur, man qoroba kurbanan iza qoma fi qabri ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi. Orang yang melaksanakan di dunianya dia kurban, dia keluarkan kurban, dia sembelih korban, idza qoma min qabrihi, ketika dia bangkit dari kuburnya, kita bangkit dari kubur kita, ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi, dia bakal melihat hewan kurbannya ada di samping dia. Gimana bentuknya? Paidan sya'run minaz zahab, itu bulu-bulunya minaz zahab, Allah jadikan bulunya seperti bulu emas, bulunya terbuat daripada emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah, kedua batanya dari yakut sorga. Wa qarnahu minaz zahab, qarn tanduknya minaz zahab, dari emas, bulunya dari emas, matanya dari yakut sorga, begitupun tanduknya dari emas. Kemudian orang yang bangkit dari kubur itu bertanya dan menjawab atas izin Allah hewan korban tersebut. Kata yang ahli kubur, man anta, hei kamu ini siapa? Wa ayu syai'in anta, kamu datang dari mana? Wa ma ra'aitu ahsana minka, aku belum pernah melihat kendaraan gagah seperti engkau. Dengan izin Allah dia menjawab, fayaqulu ana kurbanuka, hei Fulan bin Fulan, aku adalah hewan yang dulu engkau korbankan. Allati qarabtani fid dunya, kau mengorbankanku sewaktu masih di dunia. Irkab ala zuhri, ayo naiklah di punggungku, naik kambing kita. Ya, wallahu alam jadinya kayak gimana nanti. Dan Bapak jangan sampai punya pemahaman begini, ah Ustaz saya nggak mau patungan sapi. Kenapa emang? Sapi kan 7 orang, nanti dinaikinnya 7 orang, sempit dong. Nah, jangan dengan akal, beda lagi. Bagus mana sapi dengan kambing? Saya ambil dalil ulama satu saja. Berkorbanlah dengan daging yang daging itu disenangi masyarakat. Jangan keluar dari yang lain. Apakah unta? Unta berarti yang bagus. Kambing dibuang-buang Ustaz, jangan kambing, jadikan sapi dia. Kalau senangnya sapi, kalau senangnya kerbau, Banten, Serang, senangnya kerbau, kerbau berarti. Tapi di Laksana ini senangnya ayam Ustaz. Bapak jangan ngada-ngadain hukum, akhirnya dibeliin ayam semua, nggak ada. Nah, boleh kurban unta, boleh kurban sapi, kambing. Kalau di sini emang galib sapi senang, kambing senang, maka silahkan sapi adakan, kambing pun adakan, itu lebih utama. Jangan sampai ternyata di sini itu nggak senang dengan sapi, jarang ada yang makan, senangnya kerbau, dipaksakan sapi, akhirnya dagingnya mubazir sampai membusuk, dijual sampai murah. Yang sekilo dikasih misalnya harusnya dijual mungkin 50.000, 70.000, dia jualnya 30.000 karena dia nggak senang dengan dagingnya. Kambing sampai ada yang menjual, yang penting dapat rokok 1 bungkus, dia keluarkan 20.000. Nah, maka kalau yang bagus di sini senangnya sapi, oh di Laksana senangnya sapi, maka sapi aula, itu lebih utama. Nah itu bakal datang nanti, dia bakal menjadi kendaraan kita
setelah menjadi kendaraan kita, kita itu bakal berjalan di padang mahsyar yang sangat jauh hingga sampai datang ke mauqif. Di mauqif berdiri terus, pegel. Kenapa pegel? Bukan sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, sehari, 2 hari, tapi di mauqif menunggu kita dihisab lamanya 50.000 tahun. Bukan 50.000 hari, 50.000 tahun. Itulah yang dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari. Mauqif, waqaf, tempat berhenti, diam aja. Nunggu dipanggil. Orang itu dipanggil satu-satu. Berapa triliun umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Berbaris mereka. Matahari hanya beberapa hasta daripada kita. Maka banyak orang-orang yang tak sanggup diam di mauqif. Ya Allah, kami sudah tak kuat diam di mauqif. Lama sekali kami dipanggil. Daripada kami makin lama di mauqif, lebih baik kami simpan di dalam neraka. Nauzubillah. Ada yang seperti itu. Tapi golongan ahli-ahli Allah, termasuk mereka yang ahli sodakoh, termasuk mereka yang ahli amal, insya Allah jamaah Al-Imran salah satunya, dia nanti bakal dipanggil hanya antara waktu dohor dan asar. Dohor asar bentar, dipanggil nama kita, Ustadz Rohadi. Rohadi mana ini? Banyak mungkin. Al-Imran Laksana datang. Di buku catatannya, dilihatin buku catatannya, datang dihisab, dihitung, lalu ditimbang mana baik sama buruknya. Alhamdulillah banyak kebaikan, masuk Shiratal Mustaqim, datang di Shiratal Mustaqim, tergantung lagi di situ. Nemuin 3 pos, tauhidnya bakal ditanya. Gimana nih akidahnya ahli sunnah wal jamaah? Bukan. Iman gak ke Allah? Iman. Berapa sifat Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyat, qudrat, irodat, ilmun hayat, sampai beres. Apa yang mustahil bagi Allah? Adam, hudus, mana, mumasalah, al-ihtiyaz, ta'adun, ajun, karoha. Itu harus hafal, Pak. Nanti kalau ditanya di sana gimana? Waduh, mana gak hafal lagi. Di mana dia ternyata sama sekali gak memahami akidah. Ditanya, diam dia. Turun dia masuk ke dalam jurang api neraka. Kalau lulus tauhidnya, terus ditanya nanti di tengah-tengah, ditanya tentang ibadahnya. Ditanya ibadahnya, gimana nih ibadahnya nih? Sholatnya bagus enggak? Ada enggak yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan, neraka dulu dia. Alhamdulillah sholatnya bagus. Puasanya pun bagus. Lulus, berangkat lagi di pos ketiga, ditanya tentang akhlak, tentang adab. Bagaimana dengan tetangganya, bagaimana baktinya dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan gurunya, bagaimana dia cara mendidik anak-anaknya. Selesai, datang nanti Rodatul Jannah, disimpan oleh Allah, lulus dari syirat di taman-taman surga. Di situ itu udah merasakan enaknya surga, walaupun masih emper. Udah datang bidadari-bidadari, Pak. Ainun Mardiyah, bidadari dengan batu-batunya, itu kunci-kunci sorga. Dia bawa air, itu bidadari yang sangat bening, bagaikan kaca. Nanti di sini nggak terbahas, ada dalam tafsir itu. Bagaikan kaca tubuhnya. Kalau bidadari itu dia minum pantak, itu merahnya kelihatan, saking beningnya. Kalau dia ternyata makan comro, itu oncomnya kelihatan, Pak. Luar biasa beningnya, coba. Ngerangkul kepada kita karena ada namanya di sini. Jatah kita mana? Dilihat dadanya, ada nama kita, Fulan bin Fulan. Nah, dialah nanti yang bakal mengurus kepada kita. Dikasih minum sampai hingga akhirnya ati babal jannati yaumal qiyamati fastabtihu fayaqulul khazinu man anta faqulu Muhammad. Dibuka gerbang sorga, ditanya, man anta? Hei, siapa engkau? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Bika umirtu li ahadin qoblaka. Wahai Muhammad, kata penjaga pintu surga, aku dilarang membuka ini pintu surga kecuali yang bakal memasuki pertama kali adalah dirimu. Nabi masuk ke dalam surga, setelah Nabi disusul oleh para istri Nabi, para sahabat Nabi. Begitupun nanti insya Allah guru-guru kita nih walaupun di belakang mereka selamat masuk surga, insya Allah kita pun selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak cukup amin ini, ibadah yang benar, sempurnakan iman, salah satunya dengan menjalankan kurban.
Sebab khiyaru ummati yudahuna wa syiraru ummati la yudahuna. Manusia yang terbaik pilihan Allah itu siapa? Yang berkorban dia. Umat terbaik Nabi, dia yang sewaktu di dunia mau berkorban, melaksanakan kurban. Manusia atau umat yang paling terburuk la yudahuna, mereka yang tidak mau menjalankan korban. Maka kita niatkan, bagi yang memang sama sekali belum pernah sampai malam hari ini, belum pernah sampai tahun ini, paksakan, niatkan oleh kita, cara apapun. Tapi kalau nggak sampai juga duitnya, ya Allah Ustadz, boro-boro buat korban, makan aja susah. Tiap hari istri pengen makan, kadang makan 2 hari sekali, belum anak sekarang. Berapa emang anaknya? 2 lusin Ustadz. Banyak amat, pantesan susah ini kalau begini. Maka kalau udah sepuh, usia bapak di atas 60 tahun, tak ada cara lain. Kalau kambing bapak beli nggak bisa, tabungan datang ke masjid, datang ke masyarakat, siapa yang mengelola itu tabungan kurban pun nggak sanggup, bapak pas hari H tanggal 10 Dzulhijjah bapak beli ayam, dujajah, iraqatu damin walau binahwi dujajah, mengalirkan darah. Sebenarnya darahnya ini, alirkan darah walaupun dengan seekor angsa atau seekor ayam. Beli ayam, yang penting jangan ayam tetangga, bapak main ambil-ambil aja. Ini ayam dia nih buat korban, jangan ambil. Tapi jangan dibawa ke masjid. Pak Jagal, kenapa? Saya mau korban. Mana kambingnya? Ayam aja Pak. Jangan, di rumah aja sendiri. Bisa menyembelih, bisa Ustadz di rumah sendiri. Mereka sedang menyembelih di masjid, di lapangan, dia di rumah aja. Ya Allah, sedih hati mah. Pengen saya patungan korban sapi, tapi apa daya, bertahun-tahun diusahakan tak bisa juga. Pengen saya beli kambing sendiri, bertahun-tahun nabung, kepake juga. Udah, ayam aja. Beresin, bapak di gang sendiri atau di jalan, yang penting jangan orang banyak lewat, sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti orang lewat diem dulu Pak, diem. Tadi tanya, ngapain lo? Bacot tuh, lewat-lewat aja lu, jangan nanya segala. Itu, udah beres, Bismillah, apa biasa bacaannya? Allahumma minka wa ilaika fataqabbal udhiyati, ya Allah dari engkau, datang kepada engkau, terimalah kurbanku ya Allah. Serelek, baru bagikan dagingnya, datangkan. Bu, Pak, ini daging apa ini? Ayam. Kurban kamu? Udah makan aja. Bau enggak? Oh ya udah, bagus. Ambil. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini jadi kendaraan aku di dunia, di akhirat. Orang kakinya 4, dia 2 kendaraannya. Goyang-goyang aja. Tapi maaf nih Pak, nanti di akhirat kata ulama, kendaraannya itu sebenarnya nur, berupa cahaya. Nggak bisa diidrok sekarang kayak bagaimana, tergantung ikhlasnya bapak. Semakin banyak, semakin sering bapak berkorban, maka kendaraannya pun semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mana daripada. Dan yang bagus lagi, yang kedua apa? Kalau korban yang bagus, saksikan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, qaddami udhiyataki washidiha. Aisyah, dahulukan korban, saksikan ketika berkorban. Fa innalaka bi awali kitrah, karena fa innalaki bi awali kitrah, karena ketika satu tetes darah yang keluar alal ardi, menempel dengan tanah, ayyaghfirulakillah, Allah bakal mengampuni kepada engkau ma salapa min dunubik, dari dosa-dosa engkau yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang lalu pernah dijalankan, datang menyembelih sapi, berapa liter itu darah yang keluar, nembus hingga sampai ke dasar tanah. Itu di tanah ada hewan-hewan Allah. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, ampuni dia yang berkorban, ampuni dia yang berkorban. Itu, ini yang pertama. Yang kedua apa? Akekah. Jalankan akekah. Sama akekah juga hukumnya sunnah muakkad. Bedanya kalau kurban binafsi dengan diri kita, alhamdulillah orang tuanya mampu, oleh orang tuanya mantap. Kalau misalnya ternyata nggak mampu, kita nih udah punya bekal, udah punya gaji, akhirnya bisa berkorban, utama
kita yang melaksanakan korban. Akekah orang tua ke anak, bukan anak mengakekah sendiri. Kecuali begini, orang tuanya nggak mampu. Kapan waktu akekah? Waktu akekah disebutkan di sini, ma yudbahu anil maulud yaumas sabihi, hewan yudbahu yang disembelih anil mauludi dari anak yang dilahirkan yaumas sabihi, di hari ketujuh anak dilahirkan. Atau dalam hadis lain ada al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi, seorang anak itu murtahanun tergadaikan. Gimana cara menebusnya? Bi'aqiqatihi, tebus dia dengan akikah. Kapan disembelihnya? Tudbahu anhu fil yaumi sabi, sembelih di hari ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama di hari ketujuh. Nah, itu yang bagus, dipakailah oleh kita dengan nama marhaba. Marhabaan di kita dipakai, Banten dipakai, alhamdulillah di Jakarta pun sampai sekarang masih dipakai. Nah, tradisi kayak begini baik, Pak. Anak didoakan. Walaupun tak terlepas ada yang mengatakan mengazankannya, mengadankannya bid'ah, mengikomahkannya bid'ah, tak masalah. Kita mau pakai, silakan. Dipakai sama kita, bahkan menurut versi mereka hadisnya pun doi. Padahal untuk wadiul amal, doi itu ada min haitsu sanad, ada min haitsu matan. Di kita biasanya khusus warga Nahdiyin pakai itu biasanya. Nah, muter anak dibawa pakai marhaba, usia 7 hari. Belum sanggup usia 7 hari Ustadz, tambahkan 7, 14. Yang penting belum nipasnya belum selesai. 14 nggak sanggup, 21. 21 nggak sanggup, 28 hari. 28 hari nggak sanggup, tambah 7, berapa? 35. Sebulan berarti. Nggak sanggup juga haulin 1 tahun. Nggak sanggup juga Ustadz haulain 2 tahun. Nggak sanggup 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Waktu tamyiz 7 tahun. Nggak sanggup murahik 10 tahun. Nggak sanggup balik. Nah, nggak sanggup ngomong ke anak. Ibu bapaknya ngomong ke anak. Nah, kata ibunya, kamu itu belum diakekahin sama kita, nah. Ya Allah, kamu rajin ngajinya, kamu sekarang lagi ngapalin Quran, khawatir nanti di akhirat kita nggak berjumpa. Kamu itu anak mama, 9 bulan mama hamil sampai melahirkan kamu, dikira kamu bakal jadi anak haram jadah. Ternyata kamu rajin mengaji, bakti ke orang tua, kamu itu belum diakekahkan. Nanti ada rezeki, kamu akekahkan sendiri. Nah, udah ada bahasa tuh. Kata anaknya, "Mak, bukannya bapak banyak kekayaannya, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, rumahnya, kontrakannya. Memang bapakmu itu dulu orang kaya, nak. Tapi ketika kenal sama jambu batu, janda puraan punya anak 1, sama jamur, janda di bawah umur, habislah hartanya. Sekarang kamu kebagian pas kami dalam keadaan susah." Nah, nanti anaknya begini, Pak. Bapak yang belum akikah atau anaknya belum sanggup, kita bilang ke anaknya, nanti anaknya ketika dapat gaji, beli dia, kasih uangnya ke orang tua. "Mak, ini uang buat biaya akikah saya, pegang, Mak. Nanti belikan kambing atau intinya buat akikah." Boleh cara begitu. Atau cara kedua, dia nggak ngasih ke orang tuanya. Kalau duitnya dikasih ke orang tuanya, bahaya. Orang tuanya itu sering megang sebotol minuman misalnya, maka dia sendiri saja niatkan aqiqatu an-nafsi, saya mengakekah diri saya sendiri. Nah, silakan, tak masalah. Maka dia menyembelih dengan niat mengakekah dirinya sendiri. Bagaimana? Tak, apa? Anak mengakekkan orang tua. Boleh. Saya anak mengakekkan orang tua. Nah, kamu itu belum diakekahkan, jangankan kamu, mama juga belum diakekahkan. Ya Allah, kasihan amat. Yang penting masih hidup ya. Kalau sudah meninggal dunia orang tuanya, kata Syekh Nawawi, di Syekh Nawawi yang bilang tidak ada akekah. Tapi kalau misalnya ada orang kayak begini, datang ke pengurus, "Pak, saya mau akekah buat orang tua saya. Orang tua saya dulu pernah bilang dia belum akekah. Saya rencana pengen akekahin." Ada orang tuanya, "Udah ninggal, Pak, 1 tahun yang lalu." Kata Syekh Nawawi, tak sah. Tak ada anak ngakekahin orang tua apalagi udah ninggal. Tapi bukan berarti harus ditolak kambingnya. Tetap sembelih, jatuhnya sodakoh. Jatuhnya sodakoh. Dan sodakoh itu yunfa, bermanfaat.
Tapi kalau misalnya sampai sekarang bapak belum akikah, ya Allah saya belum akikah. Dulu orang tua nggak mampu, lihat kondisinya memang demikian. Tapi sekarang alhamdulillah, kecil-kecilan aku punya gaji, aku punya usaha, sekarang aku mampu akikah. Akikahnya bagaimana? Males Ustadz, saya harus ngundang lagi warga buat marhaba, nanti saya dicukur digendong. La ilaha illallah Pak, mikirnya jauh amat. Nah kayak begini nggak wajib marhaba itu. Apalagi bapak usianya udah 50 tahun sampai nyewa tenaga orang. Bro, gua kan mau akikah nih. Terus gendong ya, bingung. Lu ada samping yang kuat nggak? Sampai musyawarah seperti itu. Akhirnya digendong, marhaba, muter dia. Bagi yang memang dia memaksakan diri. Ini bapak pokoknya Ustadz, kalau aku nggak dimarhabain, nggak dipotong rambut, aku nggak mau akikah. Udah mending potong aja. Kalau misalnya ada yang kayak begitu, gendong nanti siapa aja yang pengen digendong dia, nanti ketika dicukur jangan rambutnya, telinganya aja potong Pak. Gak usah, itu khusus bagi bayi. Anak kecil pun tak disunahkan khusus. Nah kalau dia masih bayi atau masih digendong, boleh jalankan akikah. Tapi yang lebih bagus lagi sebenarnya, kalau melihat dalam keterangan ini kitab, yang namanya akikah itu wala yad'uhum ilaihi, jangan mengundang akikah itu, tapi nggak wajib. Wala yad'uhum ilaihi wa yutbihuha bihuluwin illa rajliha, jangan mengundang masyarakat ke rumah tapi dia yang berangkat keluar. Akikah kayak begitu. Caranya bagaimana? Dia masak di rumah. Dia masak di rumah, ini yang terbaik. Udah masak di rumah, maniskan. Illa birizliha, kecuali boleh dia nggak masak, jadikan mentah akikah kakinya saja, kakinya saja. Terus ruas-ruas sendi-sendinya jangan dipatahkan kalau akikah. Ini menjadikan sebab bermohon ke Allah kondisi tubuh anaknya yang kokoh, yang kuat. Jadi si tulang-tulang itu jangan digeprek. Beda sama kurban. Kalau kurban dari moncong kepala sampai ujung itu habis. Kalau akikah enggak, ruas-ruasnya si iga lah kalau di kita itu. Kalau mau dipotong, potong 2. Kepala kalau mau dipotong jangan dihancur, potong 2. Gede kambingnya potong 4. Tapi jangan dicincang habis. Itu kalau dalam akikah, berbeda dengan kurban. Boleh mentah, boleh kasih mentah kakinya saja. Di luar kakinya yang bagus yutbihuha, dengan dimasak bihuluwin, manis. Masak agak manis, biar anaknya manis, nggak kayak bapak. Kurang manis itu. Biar anaknya manis, dipandang itu enak. Fatu'to nai'ata lil qabilah, lalu bagikan. Cuman di kita nggak pakai ini. Biasanya kumpul, berdoa, riungan, sekalian memberikan nama, itu pun sama-sama bagus. Intinya akikah keluarkan. Kalau dia misalnya membeli kambing 1 ekor, laki-laki itu 2 ekor, perempuan 1 ekor. Boleh dicicil? Boleh. Tapi dicicilnya 1 ekor 1 ekor. Jangan bapak akikah besok beli kambing, beli kakinya. Pak, beli kaki kambing, yang belakang 2, besoknya yang depannya 2. Ini orang kemarin depan, sekarang belakang. Besoknya lagi beli kepalanya. Saya lagi nyicil akikah katanya. Nyicil akikah bukan begitu. 1 ekor 1 ekor. Bahkan kalau misalnya kebetulan bapak ada hajatan, boleh. Adanya mau nikah atau mau dihitan, dia nyumbang, bang, mau nyumbang apa nih? Aku mau nikahkan anak misalnya. Oh yaudah, aku nyumbang kambing 2 ekor sekalian akikah anakku yang baru lahir. Nah, itu pun sama, boleh. Intinya dimasak dan juga dibagikan. Tapi kalau nggak ada, khusus sendiri tanpa ada acara hajatan, dorong roda biasanya kalau di Tasik itu kayak begitu. Dorong roda muter ke kampung-kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, akikah Pak. Alhamdulillah. Nih, satenya masih ada. Waduh, habis Pak satenya. Bapak rumahnya ujung sih. Oh ya udah nggak apa-apa nih mangkoknya. Minta sayurnya aja, dikasih. Kok airnya doang? Dagingnya habis juga Pak. Dia ke bagian ujung, habis semuanya. Jelas ya? Ada yang mau nanya sampai sini? Kenapa?
tidak berkorban, tidak orang tersebut udah berkorban, tapi belum sempat akikah, tapi udah wafat, itu gimana? Ulang lagi. Orang ini misalnya Orang ini udah berkorban. cuman dia belum akikah, tapi ternyata udah wafat. Tak masalah. Ada orang berkorban udah, akikah belum. Jangan punya paham begini. Tidak boleh berkorban kalau belum akikah. Pahmun batil ini, pemahaman batil. Ada orang masih paham kayak begitu. Pak, korban pak. Ustadz boro-boro korban. Aku kan belum akikah. Karena aku belum akikah, aku tak boleh menjalankan korban. Dalil dari mana? Bahkan ada dalam kitab begini. Anak ini lahir misalnya pas di hari ke-7. Sedangkan akikah itu kesunahannya di hari ke-7. Lalu dia mikirin aja, aku mau, kebetulan ini hari korban. Pas hari ke-7 itu hari dimana tanggal 10 Idul Adha, hari Nahar. Apakah korban dulu, apakah akikah dulu? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan keluarkan buat korban terlebih dahulu. Korban itu pentasarukan dirinya dengan Allah, kalau akikah pentasarupan dirinya dengan orang tua. Ya bahasa kasarnya beginilah. Korban itu diaku tidak diakunya sebagai hamba Allah dalam iman, sedangkan yang namanya korban kalau korban diaku tidak diakunya dia sebagai hamba Allah, kalau akikah diaku atau tidak diakunya dia sebagai anak bagi orang tuanya. Kalau milih-milih jelas lebih baik kita diaku sebagai hamba Allah daripada tidak diakui hamba Allah tapi diakui sebagai anak dari orang tuanya. Maka korban aula, korban lebih utama kalau dalam kondisi tertentu. Misalnya dia lahir hari ke-7 pas tanggal 10, korban lebih didahulukan silakan. Akikah dinantikan, tak masalah. Bisa dia akikah di hari ke-40 pun silakan. Tapi jarang yang kayak begitu. Biasanya dia nggak akikah karena belum ada dana, atau mungkin dinantikan karena masih capek. Akhirnya di setahun 2 tahun sampai besar dia mengeluarkan korban. Sampai meninggalnya dia tak melaksanakan akikah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak diharamkan dalam korbannya, tetap korbannya sah. Adapun dia berwasiat, kalau berwasiat mau berakikah, diwasiat, maka jalankan wasiatnya. Kalau dia tidak berwasiat untuk akikah, maka tak perlu menjalankan akikahnya, tak masalah. Cuman kalau orang tua ada pendapat biwasiatin amla. Orang tua saya itu memang gak wasiat Ustaz. Dia gak wasiat udah diakikah. Dia gak wasiat pengen diakikahin ke anak-anaknya. Tapi pernah aku dengar dia itu belum akikah. Nah, mamah juga belum akikah, kamu juga belum akikah, kamu ada rizki nanti akikah. Tapi dia nggak wasiat, kalau kamu ada rizki, mamah akikahkan. Nggak ada. Kalau mamah meninggal dunia, nanti ambil uang 4 juta, belikan kambing, jadikan akikah. Nggak ada bahasa begitu. Lalu anaknya bagaimana? Kalau nisbat hubungan anak dengan orang tua, baik wasiat ataupun tidak, jalankan. Orang tuanya nggak wasiat pengen korban, jalankan korban untuk almarhum orang tua saya. Orang tuanya nggak wasiat pengen diakikahkan, jalankan. Ini akikah untuk almarhum orang tua saya. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan, mau wasiat ataupun tidak. Sebaliknya ada lagi yang mengatakan dalam akikah wasiatnya tidak sah karena anak ke orang tua, tapi dalam korban barulah sah. Yang disahkan hanya wasiat korban. Wasiat ataupun tidak, meninggal orang tua, almarhum anu, diperbolehkan. Yang diperselisihkan dalam akikah, karena akikah itu orang tua ke anak, bukan anak ke orang tua. Tapi tetap yang paling bagus, kalau kita memang ada rezeki, boleh. Saya sekalian mau akikah, ini di masjid mau ngadain maulid, saya ada rezeki alhamdulillah, saya mau akikah atas nama almarhumah ibu saya yang telah wafat. Tolong ini daging nanti bagikan, satukan dengan kebuli, dimakan dengan para jamaah, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para qori. Nah itu kok akikah kayak begitu tetap dihukumi sah, walaupun ibunya tidak berwasiat. Jelas ya? Terakhir. Untuk pahala korban itu khusus untuknya korban apa keluarga dapat pahalanya? Nah,
Boleh nggak, ada nggak korban satu untuk keluarga? Ini khususiyat Nabi. Jangan begini niatnya nanti ketika melaksanakan korban. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini, satu kambing saya berkorban, ini adalah kambing korban daripada korban saya sebagai suami, istri saya, anak saya, cucu saya. Nggak ada. Cuman bapak di rumah ada berapa keluarga? Ada 4 keluarga Ustaz. Anaknya udah punya anak lagi, cucunya ada juga. Terus saya hari ini cuma bisa mengeluarkan 1 ekor kambing. Maka 1 ekor kambing yang dia sembelih atas nama siapa? Dirinya. Saya korban tahun ini, maka gugur kemakruhan dari keluarganya yang lain. Itu maksudnya. Bukan berarti 1 kambing, nama-nama yang 10, yang 7 misalnya disebutkan semua. Ini isi saya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Mantap amat. Nah, enggak seperti itu. Jadi maksudnya 1 orang dalam mazhab kita, 1 orang yang berkorban di keluarganya itu menggugurkan kepada kemakruhan seluruhnya. Nah, maka boleh kalau kita mau pakai, alhamdulillah ada rezeki, tiap tahun bisa berkurban, ganti. Sekarang suaminya, besok tahun depan istrinya, besok lagi anaknya, pertama anaknya, kedua tahun depan anak ketiga, maka dia berkurban, bapak walaupun tidak gugur kemakruhan. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti 1 itu ternyata bisa dipakai untuk 7 keluarga. Itu maksudnya untuk 1 ekor sapi baru untuk 7, kambing hanya untuk 1 orang. Kalau ada misalnya kerbau, biasanya boleh kerbau 1 pun untuk 7 daripada ahli keluarga, dengan hewan yang sudah disyaratkan. Jangan ambil murahnya saja, tapi ambil syaratnya. Jangan sampai hewannya itu ternyata nggak bisa lihat. Bagus sih bagus, tapi nggak bisa lihat. Setiap dibawa muter lagi. Ini kenapa ini? Pas dicek ke matanya, ternyata matanya apa? Katarak. Akhirnya berangkat dia ke pasar baru, kasih kacamata, barulah dia bisa jalan. Nah, ini berarti nggak boleh dia pakai kurbannya kayak begitu. Harus yang benar-benar sehat. Terakhir ada hadyu. Nah, hadyu itu ma yusakulil hurum taqarruban ilallah. Biasanya dipakai, dilaksanakan hadyu itu oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, baik ibadah haji tamattu ataupun ibadah haji qiron. Kalau ibadah haji ifrad, dia tidak mengeluarkan hadyu. Kapan pengeluarannya? Wa waktu dabhihi, hadyu itu dikeluarkan waktul udhiyah, di waktu udhiyah, yaitu waktu hari Idul Adha. Nah, ini makna dari cabang iman nomor ke-42. Tinggal nanti kita bahas cabang iman nomor yang ke-43 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mohon maaf. Maksudnya ini cabang iman nomor 40 saminah 48. Berarti bukan 42 ini. Berarti di pertemuan yang akan datang dibahas cabang iman nomor 49. Berarti sebentar lagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berikan sehat walafiat oleh Allah, umur yang barokah dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah untuk bina wal muslimin bil kulli ainin lamma wa binal ina wa binal rada wa binal